Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 9 Desember 2021, hari yang cukup oke. IHSG menghijau, candlenya solid dan naik 0,61%. Nanti kita akan menganalisa IHSG jelas dan beberapa saham pilihan yang menarik seperti itu. Langsung aja kita ke transaksi dulu. Hari ini belum opening. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Ya, insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu seperti biasa. Nah, ini transaksinya oke juga, 15,158 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy-nya di pasar nego lagi 2,59 triliun, angka yang besar juga ya. Tapi di pasar regulernya net sell 106,41 miliar. Ini belum tahu saya saham apa yang di net buy hari ini, 2,59 triliun lagi. Buat teman-teman yang tahu bisa komen-komen aja, mungkin sharing-sharing di bawah. Dengan saham-saham yang dijualin asing dulu ya. Ada BBCA 131,1 miliar, BBRI 54,5 miliar, SMGR 48,7 miliar, Telkom 20,3 miliar, Unitractor 13 miliar, Bukalapak 12,8 miliar, Avia 12,1 miliar, BMTR 11,7 miliar, BBNI 11,2 miliar, PTBA 10,5 miliar, INTP 7,9 miliar, dan BRPT 7,8 miliar. BBCA turun 1%, BBRI juga turun 0,5%, tapi IHSG-nya bisa solid ya. Nggak tahu juga ini, saya juga ngerasanya enak, nanti kita bahas aja. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Astra 58,3 miliar, lalu Bank Mandiri 54 miliar, KLBF 10,2 miliar, Dimas 6,5 miliar, MTDL 6,2 miliar, Bevin 6,1 miliar, MTEL Mitratel 4,9 miliar, ASA 4,5 miliar, Tower 3,7 miliar, Cimori 3,4 miliar, Tins 3,2 miliar, Unilever 3,1 miliar, MTEK 2,3 miliar, dan ICBP 1,2 miliar. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisanya IHSG dulu. Kita masuk ke intraday langsung aja mungkin. Kemarin saya ada sebuah view ya. Waktu itu saya sambunginnya ke angka closing, jadi garis saya tarik seperti ini kemarin tuh. Nah, sedangkan tadi pagi, kemarin kan closingnya di sini ya, di 8 Desember 1445 ini nggak enak banget. Kalau belum ada ini ya, belum ada tadi pagi, candle tadi pagi tuh nggak enak banget ini posisinya kemarin. Saya melihatnya dia sudah jebol, lalu sudah pullback. Hari ini jatahnya turun. Tapi ternyata enggak. Dan saya revisi ketika ditarik ke garis, saya sambungin dari garis ke garis. Nah, dia sebenarnya masih mantul, artinya masih di respect garis uptrend ini. Artinya IHSG masih belum patah dari uptrend kecilnya ini ya, sejak tanggal 2 Desember sampai sekarang. Terus yang benar gimana sih Mas? Apakah tarik garis itu di angka closing atau di shadow paling bawah? Kalau yang saya pelajari adalah, ini sekalian bahas TA sedikit-sedikit ya. Kalau yang saya pelajari adalah cari yang paling banyak kena. Tuh, makanya kenapa kemarin saya tarik pakai angka closing ya. Nah, ini respect banget garisnya ini. Di sini dia kena, di sini dia kena, di sini dia kena, di sini dia jebol, pullbacknya pun closingnya di sini juga di bawah garis. Jadi saya kira dia pullback, terus habis itu turun. Tapi ternyata enggak. Dan ketika saya geser, ya masih masuk juga. Artinya garis ini masih direspect oleh si IHSG seperti itu. Yang jelas walaupun dia misalkan ya memang view-nya seperti ini, dia sudah jebol, tapi IHSG itu masih belum jebol low. Ini di sini kan ada low-nya dia ya. Last low-nya dia di sekitar 6590, 6580. Dan kemarin masih mantul di sana. Seperti itu. Artinya akan terkonfirmasi IHSG bakalan jelek kalau dia jebol di sini sekarang 6586. Tuh, area situ.
Untuk view bisa aja ini bakal jadi apa ya? Kemarin juga ada divergent di sini ya. Harga indikator turun, akhirnya koreksi dulu. Dan kalau sekarang sih ini agak acak beberapa view sih kalau menurut saya. Sebenarnya kalau misalkan dilihat cup handle bisa dengan neckline di sini ya 6587. Ini ada cup, lalu ini ada handle. Dia breakout, pullback, lalu akhirnya naik. Kalau misalkan itu cup handle, artinya target bisa ke sini. Untuk si IHSG 6680-an pas sampai ke area resist kemarin waktu di sini sekitar Oktober ya, ketika dia puncak di Oktober. Nah, itu ada potensi sampai ke sana lagi. Tuh. Atau bisa aja ini dia membuat sebuah pola rising wedge. Ini kalau view jeleknya ya, kalau tadi kan view bagus. Nah, kayak gini. Dan kita coba cari di time frame lain. Divergennya sih ini kalau di 1 jam nggak kelihatan ya. Kita ke 15 menit. Sebenarnya kemarin sudah divergent, lalu sudah sudah golden close lagi. Artinya sudah aman sih harusnya untuk sekarang ini. Tuh. Cuman memang belum break dari rising wedge-nya, kecuali nanti dia berhasil break ya. Mungkin amannya besok kalau misalkan dia break sini. Ini kan ada resist ya di 6646 ini. Kalau misal high-nya 6646 dan sekarang close-nya di 6643, artinya besok ada potensi uji area ini. Dan kalau misalkan dia berhasil break, next resistnya di sini 6666. Nah, mungkin saya buletin sekalian ya biar 6666 sebelum ke 6668 seperti itu. Cukup menarik, saya juga nggak expect juga hari ini bakalan hijau. Cuman memang kalau teman-teman merasakan ya IHSG seharian hijau itu tapi big cap-nya nggak bergerak. Yang bergerak lebih ke small cap, second liner, beberapa saham itu pada bergerak ya. Untuk big cap-nya masih pada tidur. Kayak tadi saya waktu awal tadi ya, BBCA-nya turun 1%, BBR-nya turun 0,5%. Ya nggak masalah, karena memang mereka itu kalau mau digerakkan tuh butuh dana yang sangat besar untuk big cap itu. Kayak misalkan kita punya duit berapa ya, misalkan anggap punya 1 triliun lah. Dari 1 triliun kayak kegedean dah, misalkan 100 miliar gitu ya. Big player pun punya uang segitu. Kalau misalkan mau menggerakkan BBRI, BBCA 100 miliar mungkin cuma dapat beberapa persen gitu, mungkin ya bisa 5%, 3%, saya nggak tahu hitung-hitungan pastinya. Cuman kalau misalkan dipakai goreng saham-saham gorengan itu bakalan arah 7 hari 7 malam itu. Jadi makanya ketika bahasanya kalau mau menarik indeks IHSG atau big cap itu memang butuh power yang besar, dan power yang besar itu harus ya dari banyak pihak gitu. Karena kalau misalkan kita anggap Bandar BRI kita anggap suatu reksadana atau manajer investasi, tarik BRI sendirian pun juga kalau menurut saya nggak bisa kok, karena itu besar banget big cap-nya si BRI itu. Kecuali misalkan semua manajer investasi, beberapa ya, mayoritas manajer investasi Bandar, Smart Money, Big Money sepakat untuk narik BBRI, ditarik bareng-bareng, nah itu baru bisa seperti itu. Makanya kenapa kok kalau di big cap itu pergerakannya kurang oke ya, karena memang seperti itu, butuh dana yang besar untuk menggerakkan big cap seperti itu. Tapi ya ini marketnya oke, saya ngerasain ya, walaupun big capnya nggak bergerak tapi cakep-cakep. Setidaknya big capnya tidak mengganggu. Kadang kalau misalkan big capnya nggak bergerak terus mereka pada koreksi, itu second liner, gorengan tuh pada kena dampaknya gitu loh, langsung pada TP gitu. Akhirnya market turun beneran. Tapi hari ini saya ngerasain big capnya pada lesu, bahkan nggak ada power, ada yang koreksi. Cuman nggak tahu, second liner malah jalilah hari ini, masih cakep. Seperti itu. Yang jelas itu untuk IHSG kembali lagi, dan karena 6630 sudah breakout, walaupun kurang oke ya breakoutnya, cuman bisa aja ini sudah dihitung breakout, karena memang 6630 itu area resist yang kuat ya di 6630. Sebelumnya kita kena di sini, turun, tadi pun intraday juga kena juga 930, lalu koreksi terus naik lagi. Cuman melihat ada higher low seperti ini mengindikasikan kalau 6630 itu akan di breakout kalau menurut saya ya. Tuh. Di sini dia ada gap, artinya memang supply banyak di sini dia kena, di sini dia kena, dan hari ini closingnya ada di sini. Kurang oke sih closingnya, tapi ya kita lihat aja besok dulu. Mungkin ya besok pagi bakalan hijau. Kalau misalkan view-nya bagus, saya rasa bakalan seperti ini. Besok pagi hijau, terus pada TP sell on strength,
Lalu setelah itu dia turun dulu, pullback 6630, baru akhirnya naik ke 6680. Jadi kalau misalkan pagi-pagi ada gejolak, saya rasa jangan panik dulu dan jangan FOMO tuh. Karena ada potensi gap yang bisa tertutup juga di area 6630 ini, seperti itu. Atau kalau misalkan worst case scenario ya mungkin ini pullback untuk turun lebih dalam, seperti itu, nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang sudah ada support baru, itu di area 6600, sekarang sudah support lagi. 6630 ada minor support tapi belum di retest, jadi saya rasa tidak terlalu kuat. Mungkin untuk patokannya ya 6600 sama 6580, ya 6600 sampai 6580-an. Kalau jebol nanti kita update lagi. Cuman saya rasa kalau sehari sampai jebol 2 itu agak enggak juga sih, seperti itu. Lalu untuk view besar IHSG gimana mas? Nah ini kita sudah mulai kerasa Desembernya. Bahkan dari MACD pun ada potensi IHSG bisa menguat ya. Kalau kita lihat, kalau misalkan dia golden cross, itu kan sinyal belinya MACD. Yang jelas MACD-nya konfirmasi, dia golden cross, ada potensi bisa naik sih kalau menurut saya. Upside-nya bisa lumayan lah untuk IHSG itu. Artinya apa? Artinya beberapa saham-saham besar, beberapa saham-saham kecil, menengah tuh ada potensi untuk naik ke atas gitu. Kenapa? Karena ketika suatu indeks udah ada di resist, ya banyak orang bakalan take profit gitu. Melihat suatu ancaman yang ada, daripada ke take profit yang lain, dia take profit duluan. Makanya kadang kalau udah kena resist, supply banyak, orang-orang pada take profit, seperti itu. Yang akan menarik adalah ketika IHSG berhasil break 6680. Kalau misalkan sampai berhasil menarik, itu saya rasa bakalan cakep banget sih. Tuh. Tapi kalau misalkan nggak berhasil break, ya mungkin kebanyakan view orang bisa hit juga ya. IHSG bisa bikin head and shoulder. Ini headnya, ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Cuman sama jelas masih potensi juga. Bisa aja dia kena 6680 lalu turun lagi, bisa juga. Tapi selama belum di break, belum valid pattern head and shoulder. Konfirmasinya kalau dia sudah di break, jadi sampai sini lalu turun jebol, itu baru valid dan saatnya koreksi, seperti itu. Untuk view bagus mungkin bisa juga bullish flag ya di sini, atau dia bikin pattern rectangle walaupun ini agak offside di atas sana. Nah mungkin kayak gini area konsolidasinya IHSG, seperti itu. Dan kalau misalkan dia break ke atas, ini bakalan jadi base yang sangat bagus kalau menurut saya. Tapi nanti tinggal kita lihat dulu aja apakah dia berhasil break atau tidak untuk ke atasnya. Sebelumnya kan juga kayak gitu. Di sini dia bikin konsolidasi, bikin base, sempat ada upside gini ya. Nah, dia sempat ada upside juga. Kalau misalkan kita samain ya bisa kayak gini sih. Nah, di sini upside, ini waktu IPO Bukalapak tuh. Ini juga offside. Nah, tinggal kita lihat aja nanti breakoutnya gimana. Yang jelas bisa batasi resiko di area-area tadi 6600 dan 6580. Selama belum jebol, oke. Untuk target atas itu tadi terdekat ke shadow-nya tadi tuh ya, sekitar 6646 atau kita bulutin 6650. Lalu setelah itu juga ada resist di sini nih sekitar 6663 ini. Lalu setelah itu baru 6680-an, seperti itu. Pergerakannya memang belum besar. Kenapa? Karena memang dia baru konsolidasi kalau saya lihat. Jadi geraknya ke samping, pergerakannya pelan-pelan, naik turun, seperti itu. Tapi kalau udah ada pergerakan impulsif seperti ini, nah ini kan enak ya, naik terus 1 bulan ini dari 29 September sampai akhirnya 21 Oktober. Itu kan dia naik terus. Jadi di situ kerasa pergerakannya. Tapi kalau baru sideways gini, ya budayakan TP setengah atau TP semua, seperti itu. Tentu IHSG semoga aja sih bagus sih. Saya berharapnya ini nggak PHP lah ini golden cross ya. Kalau dia golden cross bisa ganteng soalnya untuk IHSG ini, seperti itu. Oke. Foreign flow-nya pun juga kalau di pasar regulernya sih net sell. Cuman kalau di pasar negonya net buy, tapi saya nggak tahu itu sama apa itu. Oke, tentu IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Beberapa big cap view-nya masih sama, jadi mungkin nggak saya update. Saya coba cek untuk yang net sell-nya pergerakannya kecil-kecil sih hari ini. Saya pengen ngecek link dulu aja. Ini kalau menurut saya TA-nya juga menarik, cuman ini kurang cocok untuk main pendek ya. Enak buat main swing panjang. Tuh. Hari ini link naik 3,81% dengan volume yang ada. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi ya seperti itulah.
Ini view saya kemarin, dia ada potensi membuat falling wedge di sini ya. Falling wedge lalu sudah berhasil breakout dan ya harusnya sih jatahnya naik. Tuh. Untuk target link itu udah kena dia sampai 0,786 juga. Ini sekarang sedang kena di 0,618 di 6370. Kalau misalkan dia berhasil break, target selanjutnya sini 4790. Dan kalau dia berhasil break lagi, target selanjutnya sini 5540. Tuh, pakai view ini bisa. Atau kalau view yang lain bisa juga ini calon cup handle ya. Ini cup, lalu ini handle-nya. Kalau misalkan mau inverted head and shoulder, kalau menurut saya kurang rapi sih. Ini shouldernya agak offset, yang shoulder kanan 6600. Kalau dia cuma sampai sini doang ya, di low-nya ini 3800, itu saya rasa bisa inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Tapi dilihat agak offset gini, sepertinya ini bukan inverted head and shoulder. Tapi bagus, masih view-nya. Dilihat dengan naked chart aja juga oke banget sih ini. Ini bullish flag, entah bullish flag atau entah apapun itu. Yang jelas dia sudah koreksi dan sudah breakout. Cakep kalau menurut saya link ini. Target bisa lumayan jauh sih untuk si link ini kalau menurut saya. Dilihat dari patternnya ya. Ini juga kalau misalkan dia sampai berhasil break high di sini 4800 kan bisa cup handle juga. Ini cup, lalu ini sedang membuat handle. Kalau handle saya rasa cukup di sini sih 4550 ya. Kalau dia berhasil break 4550, ada potensi dia berhasil membuat yang namanya cup handle. Yang jelas targetnya harusnya jauh untuk si link ini ya. Nah, kalau cup handle ya berarti segini. Atau tadi kalau misalkan bullish flag ya bisa gini. Nah, bisa gini. Nih, 6300, 7190, sama tadi kalau Fibonacci ada di 5500-an. Nah, kalau mau entry di mana enaknya? Kalau mau entry, ini ada area support tapi belum di retest ya, yang tadi di Fibo-nya itu. Nah, ini kan dia sedang di Fibo di 4330 sampai 4370. Di sini juga sebelumnya resist. Jadi belum terlihat sudah breakout sih. Tapi kalau dilihat dari pantulannya sih saya rasa besok ada potensi breakout kalau menurut saya ya. Tuh, jadi kalau misalkan mau masuk teman-teman, mungkin ini setupnya agak serem sebenarnya kalau beli di sini ya, karena belum validasi dan belum breakout juga. Tapi kalau besok pengen masuk, jangan sampai full porsi kecil dulu aja kalau mau masuk di area 4300-an itu, seperti itu. Atau kalau misalkan mau cicil ke bawah ya ini bisa di 4300-an, lalu setelah itu sekitar sini 4200 sampai 4150, lalu habis itu di sini 4050 sampai 4000, seperti itu. Kalau misalkan dia jebol 4000, saya rasa bakalan jadi jelek. Tuh, stop lossnya di bawah 4000 aja. Kok jauh banget mas stop lossnya mas? Ya karena ini swing ya, entry-nya pun juga tidak sekali pukul. Jadi entry-nya bertahap pakai money management. Stop loss-nya pun juga agak jauh. Kalau misalkan sekali beli di 4300, stop loss di bawah 4000, itu hampir 10% itu cut loss-nya itu. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini beli 20%, kalau turun lagi beli 30%, turun lagi beli 50%, itu bakalan oke. Resikonya oke. Tapi kalau misalkan dia nggak turun gimana mas? Ya setidaknya kan udah beli pertama di sini 20%. Nanti kalau dia berhasil break di sini 4600, masukin 30%. Kalau berhasil break 4800, masukin 50%-nya. Seperti itu. Nah, kita cek dalam ya. Tapi berhubung di sini masih belum muncul ya untuk si Stockbit ini bandarmologinya. Kita ngecek pakai RTI. Hari ini sih lebih ke ada distribusi, cuman ini cenderung ke normal atau small distribusi ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang memang sebenarnya sudah didistribusi untuk si link ini. Cuman lebih ikut TA-nya aja sih kalau menurut saya. Karena kalau sudah jalan tuh akumulasi distribusi itu gak masalah. Seperti itu. Kecuali dia baru sideways, akumulasi distribusi bakalan kuat banget. Tapi ketika dia sudah jalan, sudah breakout, nah bakalan lebih kuat TA. Kayak bahasanya kayak apa ya? Kayak misalkan moving average gitulah. Moving average itu kalau baru sideways sahamnya itu kayak apa ya? Banyak noise-nya, serius. Kalau saham sideways konsolidasi, teman-teman pakai moving average itu bakalan susah. Karena ya kayak gini kira-kira. Jebol naik turun. Tapi kalau dia sudah membentuk tren, entah uptrend atau downtrend, moving average bakalan kuat banget. Jadi bisa dilihat sikonnya seperti itu. Selama ngikutin ada plannya, ngikutin TA-nya, saya rasa masih oke juga untuk si link ini. Itu untuk link. Lanjut coba kita cek film. Ini kalau menurut saya bagus banget TA-nya.
Teman-teman masih inget dulu film pernah dipom-pom mau ke 1000? Kalau menurut saya bisa hit ini dengan view sekarang ini ya, serius. Jadi kayaknya yang dulu ngepom-pom nggak bohong. Tapi nggak usah kita sebut namanya ya. Oke, jadi waktu dulu kan rame ya film ini. Di sini dia dipom-pom katanya film mau ke 1000, film mau ke 1000 dan lain sebagainya. Tapi akhirnya nyungsep lagi, meninggalkan nyangkut terus di sini. Dia koreksi lagi sampai di sini 325. Lalu setelah itu dia double bottom 1, bottom 2. Di sini breakout, konsolidasi dan akhirnya naik membentuk sebuah uptrend channel. Nah, uptrend channelnya pun sudah semakin menguat ya trennya. Kalau teman-teman lihat ini kan ada channel atas sama channel bawah, dan di sini dia berhasil di breakout channel atasnya, artinya trennya menguat. Yang sebelumnya misalkan anggap ini 45 derajat kemiringannya ya, sekarang jadi 30 derajat. Cuman biasanya memang kalau misalkan udah sampai fase naiknya kencang, itu sudah fase markup lah bahasanya, seperti itu, atau trennya menguat lah, seperti itu. Yang jelas masih oke banget kalau sekarang film ini, kalau menurut saya trennya pun dia juga menguat. Dan untuk target, kenapa saya bisa bilang 1000 ya, karena saya melihat pattern ini ada sebuah pattern cup handle di sini cup. Nah ini ya, di sini cup, lalu di sini handle. Kalau memang benar-benar hit untuk si film ini, targetnya jauh banget, bahkan lebih kalau dari 1000 ini. Bisa ke sini 1300 targetnya film by chart pattern. Cuman memang perlu diingat ini hanya target potensi. Jadi teman-teman jangan kata CCS 1300 nih film nih, besok langsung HK tanpa trading plan, tanpa money management, tanpa semuanya. Itu namanya konyol, siap-siap uang Anda dimakan oleh market. Seperti itu. Itu cuman potensi, cuman saya rasa ada bisa hit. Bahkan lebih aman kalau masuk di dekat-dekat 700 sampai 685. Kalau ada pullback bisa masuk di situ sih kalau menurut saya untuk si film ini. Atau kalau teman-teman nekat ya silakan HK, tapi jangan full porsi ya. Karena HK di saham uptrend, terus itu kalau menurut saya, kalau ini pendapat pribadi ya teman-teman ya, mungkin ada yang nggak setuju, ada yang setuju juga. Selama sahamnya uptrend, kalau mau HK itu nggak masalah. Yang penting paham caranya, money management bagus dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia pun koreksi selama nggak patah tren, ya tinggal di average down aja nggak masalah. Ini buat yang untuk swing ya. Kalau teman-teman one day trade, day trader itu jelas nggak cocok kayak gitu. Atau kalau nggak ya HK, kena target, take profit kayak gitu. Tapi kalau swing sih yang penting hubungannya sama tren, hubungannya sama money management, selama itu oke, harusnya kuat seperti itu. Cuman memang volumenya belum terlalu besar ya. Kemarin dia juga waktu breakout pun juga volume tidak terlalu besar, dan terlihat volumenya sudah mengecil, harga naik. Jadi saya rasa ada potensi bisa koreksi dulu si film ini. Nanti kalau misalkan dia koreksi ke 685 sampai 700 dan terlihat ada pantulan rejection di sana, teman-teman bisa cicil-cicil kalau menurut saya untuk mengejar target cup handle tadi, seperti itu. Masih oke? Tinggal kita lihat aja besok. Harusnya sih dikasih pullback dulu, itu bakalan sehat banget kalau dia pullback ke 690. 700 sampai 680 lah, itu area pullbacknya si film ini. Tuh, tapi tetap stop lossnya juga jangan lupa ya, walaupun ada money management, stop lossnya tetap jangan lupa. Nah ini juga yang bagus dari film, dia akumulasinya cakep banget untuk film ini ya. Dari dia jalan kemarin, nih, dia juga udah uptrend dan ya tinggal menuju targetnya aja sih kalau menurut saya. Kalau kita lihat dalamnya hari ini, asingnya net sell cukup besar, tapi kalau saya lihat ini big akumulasi sih. IF ini beli sendiri. Dan kalau menurut saya sih kalau udah posisi kayak gini ya, lebih ngikutin ke technical analysis aja. Seperti itu. Kecuali kalau dia baru sideways, konsolidasi, itu bandarmologi bakalan kuat banget. Atau kalau dipakai buat one day trade, scalping, walaupun sekarang udah nggak bisa ya pakai bandarmologi, itu bakalan oke juga. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek yang dibeli asing. Kita coba cek Astra yang hari ini naiknya lumayan ya. Oke, saya rasa lebih valid view saya yang ini 0,618 daripada yang double top. Inilah dia, hari ini Astra naik 3,45%, tapi volumenya masih kecil, agak disayangkan ya.
Kemarin saya sempat bikin view. Inilah kenapa perlu ada view bagus dan view jelek. Setelah itu masih perlu trading plan dan masih perlu asuransi. Asuransinya ya stop loss itu. Saya pernah bilang juga Mini Astra ada potensi double top. Dia jebol lalu bisa koreksi dalam gitu. Cuman ketika saya tarik sebuah Fibo, saya menemukan angka yang menarik. Dia reject dari 5.600, itu 0,618-nya. Setelah itu dia naik, dan saya rasa sekarang sudah konfirmasi dia naik. Kenapa? Karena dia sudah berhasil break high. Nih ya, di sini pun juga ada, saya hilangin dulu aja semua. Nah, di sini kan ada double bottom juga ya, bottom 1, bottom 2, dan dia sudah breakout juga. MACD-nya pun juga menuju golden cross, dan cakep juga kalau dia rebound dari 0,618 itu. Mungkin ini mau wave kelima, siapa tahu. Cuman saya memang nggak begitu jago ya Elliott wave. Ya kalau teman-teman ada yang oke Elliott wave-nya mau komen-komen pun juga silahkan. 1, 2, 3, 4 tinggal wave kelimanya. Nggak tahu juga, tapi karena nggak saya begitu oke. So far itu masih oke. Dia bertahan dari 0,618 di 5.600. Dan kalau target dari double bottom-nya ada di sekitar sini. Nah, ini ya, sekitar 6175 itu area-area resist juga. Jadi besok mungkin bisa dilihat ketika Astra kena sana. Tapi kalau dia berhasil break sini 6450 itu baru bakalan bagus sih. Seperti itu. View-nya juga beberapa big cap ini agak menipu ya view-nya. Sebelumnya pun saya kira juga ada yang double top, ada yang inverted cup handle. Cuman kalau dilihat lebih lanjut, saya rasa beberapa malah bikinnya bullish flag sih ini. Dan kalau mereka breakout bareng-bareng ada potensi IHSG bisa menguat lagi. Seperti itu. Cakep juga Astra. Cuman dia perlu batasi resiko juga ya. Masih. Kenapa? Karena arahnya itu belum jelas kalau menurut saya. Kecuali sudah jelas, trennya jelas, IHSG-nya juga sudah jelas. Nah itu nggak masalah sih masuk dengan agresif. Tapi selama masih konsolidasi bakalan susah bergerak di big cap itu. Seperti itu. Untuk sekarang support sini 5.800 sampai 5.850. Tuh, itu supportnya dia. Selama besok dia nggak jebol dari sana, harusnya oke si Astra ini. Seperti itu. Bisa ke targetnya tadi sekitar 6.200-an. Kita lihat dalamnya. Saya pakai RTI bisnis lagi. Hari ini net buy. Tarikannya di akhir sih. Nggak tahu juga ini maksudnya apa ini. Seharian juga geraknya biasa aja. Tapi di akhir ada tarikan. Hari ini terjadi lebih ke distribusi sih. Distribusi apa akumulasi nih? Agak bingung juga saya. Kayak netral cenderung small distribusi untuk hari ini. Cuman ya kita lihat ke belakang aja juga dia akumulasinya masih cakep banget untuk si Astra ini. Ini juga bandar movement-nya masih oke dan ya ada potensi rebound juga. Yang jelas batasi resiko di situ 5.800-an tadi. Selama nggak jebol harusnya oke untuk si Astra ini. Seperti itu. Untuk Astra, kayaknya yang narik hari ini juga si Astra ya. Lanjut coba kita cek Bevin. Nah ini Bevin TA-nya juga mulai menarik kalau menurut saya. Nah, ini dia bisa symmetrical triangle. Hari ini Bevin naik 3,47% dengan volume yang bagus. Oke, cakep ini Bevin ini. Saya rasa potensi jalannya besar kalau menurut saya ya. Dia ada volume breakout, candle oke, masih reject resist sih. Dan MACD-nya sudah golden cross. Ini juga hitungannya bullish divergent karena harganya ke samping atau malah cenderung ke bawah, sedangkan MACD-nya naik ke atas. Jadi kalau misalkan besok dia berhasil break neckline di 1075 sampai 1090, itu bakalan cakep banget untuk si Bevin. Ada beberapa view untuk si Bevin ini. Yang pertama bisa ini symmetrical triangle. Yang jelas kalau dia break bakalan cakep banget dan sekarang sudah dekat dengan resist. Ada juga view-nya yang double bottom. Nah, walaupun bottom kanannya kurang rapi, cuman ini juga bisa juga. Yang jelas kesimpulannya adalah ini adalah resist 1080 sampai 1090. Dan untuk support sekarang, kemarin memang base buy-nya di dekat 950 ya. Saya juga nggak nyangka dia kejemput bahkan sampai 910. Tapi untuk sekarang base buy-nya menurut saya bisa cicil di dekat-dekat 1000. Itu kan ada support psikologis, di sini juga ada area support ya. Di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini resist, di sini mantul. Ya, 1000 itu untuk supportnya sekarang. Jadi ini kan posisi kena resist ya.
Ini hacknya 1230. Nah, hari ini kan posisi reject di resist ya. Biasanya besok ada pantulan ke bawah koreksi. Kalau misalkan teman-teman mau masuk bisa deket 1000. Kalau nggak mau pakai cut loss, iya tetap harus pakai cut loss sih. Kalau mau cut lossnya lebih aman, nggak kena noise false breakout, bisa beli 2 kali. Siapkan dana di 1000 dan juga 950. Jadi misalkan mau masuk 100 juta gitu ya, di 1000 masuk 40 juta atau 50 juta gitu. Nanti kalau dia turun ke 950 lagi atau dia kena bawahnya ini, bentar, ini low-nya 915. Nah, misalkan dia kena bawahnya ini, bisa masukin sisanya itu di area 970-an. Tuh. Tapi kalau dia ternyata nggak turun, misalkan di 1000 masuk tadi dana awal, lalu dia nggak turun dan malah break sini, tinggal masukin sisanya setelah dia breakout. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman all in deket 1000 lalu cut loss di bawah 1000, saya rasa ada potensi kena noise lagi. Karena kalau misalkan ini simetrikan triangle, dia kalau mantul pun bisa koreksi agak dalam juga ke 965 970 tergantung harinya. Seperti itu. Tapi kalau breakout ke atas menarik sih. Udah ada kodenya sih dari candle, dari volume hari ini. Ini volumenya cakep kayak gini. Yang sebelumnya kecil, tiba-tiba ada volume spike besar. Biasanya besok dilanjutin. Biasanya, tinggal kita lihat aja nanti. Dilihat dalamnya. Ini ya, asing mulai masuk Bevin karena memang dia masuk MSCI indeks di Morgan Stanley ya. Jadi makanya akhir-akhir ini asingnya masuk terus karena memang ada apa ya. Saya nggak bahas banyak dulu deh untuk si MSCI itu. Kalau dilihat dalamnya hari ini lebih ke, kalau menurut saya normal cenderung big akumulasi untuk hari ini. Cuman udah dikumpulin banyak barangnya, jadi menarik juga kalau menurut saya. Tuh. Tinggal ngikutin TA-nya tadi dan RF-nya masuk nih, si RF-nya Bevin. Teman-teman kalau memperhatikan ketika Bevin bergerak di sini ya, sekitar sini sampai sini, yang bermain broker apa? Nah, silahkan coba diingat-ingat. Kalau lupa ya udah. Tapi ini so far RF-nya masuk lagi untuk Bevin ini. Nggak tahu juga maksudnya apa. Tinggal kita cek aja besok. Ikutin TA-nya aja. Selama belum gagal, saya rasa oke. Untuk Bevin, lanjut coba kita cek Unilever. Hari ini mulai ada pantulan juga. Saya juga bingung yang narik IHSG hari ini itu apa. Atau jangan-jangan si Unilever ini, si Unilever sama Astra yang bisa bikin candle yang solid. Karena lawannya si Bank BRI, Bank BCA malah pada koreksi lumayan ya. Tuh. Oke, hari ini Unilever naik 2,34%, cuman volumenya kecil banget. Ini saya kurang suka view-nya. Lebih baik tunggu besok dulu aja. Tuh, kenapa? Ya karena ini dia sudah jebol uptrend, dia jebol 0,618, breakdown-nya pun volume besar di sini ding. Ini ya, breakdown volumenya lumayan. Nah, ini worst case scenario adalah pullback. Jadi ketika dia breakdown, ini kan break ya, di sini dia break, ini pullback untuk turun lebih dalam. Itu worst case scenario. Tapi kalau misalkan besok dia berhasil break 4360, 4370, lalu closing di atas itu dengan volume yang bagus, saya rasa bisa oke juga untuk si Unilever ini. Hari ini flow-nya lumayan, asingnya masuk walaupun kecil banget ya, cuma 3 miliar doang. Jadi masih agak bias kalau menurut saya. Dari kenaikan hari ini nggak bisa saya bilang bagus sih, apalagi volumenya kecil banget tuh. Jadi kalau misalkan besok terasa Unilever ada reject, candlenya jelek, closingnya jelek, ya worst case scenario ini dia pullback setelah breakdown, pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Lihat volumenya ada potensi ke sana sih kalau menurut saya. Tapi kalau besok dia breakout, volume besar, closing bagus, nah malah ada potensi untuk reversalnya si Unilever. Coba kita hapus dulu, ini pas banget ya dia closing di neckline ini. Kalau kita tarik pakai Fibo, nah dia kemarin reject dari 0,786 ya, lalu sekarang sedang di 0,618. Tinggal dilihat aja sih besok. Cuman apakah nggak ada view lain mas? Ya sebenarnya ada juga ya. Ini juga yang saya beberapa kegocek. Karena yang pertama ini kan bentuknya kan juga ada, bisa inverted cup handle ya, reversal. Tapi bisa juga dia view-nya kayak gini. Nah, kayak gini pun bisa juga falling wedge. Nah, gini bisa juga ya.
dan konfirmasinya ketika dia break. Jadi besok dilihat dulu aja. Kalau bisa closing di atas 4360, 4370 lumayan menarik Unilever ini. Tuh ada potensi dia berhasil breakout 1, 2, 3, 4. Nggak tahu saya juga deh. Saya nggak begitu jago untuk Elliott wave daripada salah ya. Lihat dalamnya terlihat masih distribusi untuk Unilever ini. Flow asingnya pun baru masuk hari ini. Dan itu jumlahnya sangat kecil, cuma 3 miliar doang. Untuk sekelas Unilever saya rasa itu angka yang kecil ya. Terus juga hari ini terjadi akumulasi sih, tapi hari ini ada normal cenderung ke big akumulasi kalau saya lihat di RTI bisnis ya. Tinggal kita lihat aja besok seperti itu. Tadi view-nya batasi resiko aja. Resist tadi 4370, next-nya di sini sekitar 4480 sampai 4500. Untuk support ya berarti di sini sekitar 428 4300 sampai 4200. Supportnya si Unilever. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek MTech ini yang menurut saya view-nya juga cukup menarik MTech ini. Nah, ini berapa view saya ya. Kemarin MTech koreksi, dia membuat sebuah pattern falling wedge. Di sini dia breakout lalu naik dengan volume yang membesar. Setelah itu dia koreksi dari sini ya, setelah dia kena 2100, dia turun lagi ke supportnya sekitar 1850. Di sini dia support, di sini dia support, dan akhirnya reject lagi dari 1850. Setelah itu dia rebound, naik dan berhasil break high di sini 2100. Hari ini juga sudah closing di 2120. Volume lumayan walaupun mengecil ya. Ya semoga aja ini build up lah. Sedang building volume. Jadi biar tidak langsung besar. Karena biasanya kalau dia volume langsung besar, nah setelah itu kan dia mengecil, divergent. Tapi kalau masih kecil-kecil gini ya semoga besok bisa volume besar itu. Coba husnuzon dulu. Berprasangka baik. Nah, selain itu juga dari MACD dia juga ada golden cross. Artinya sudah cakep kemarin sih golden crossnya. Dan ya itu tadi ada potensi dia bisa membuat yang namanya cup and handle. Nih ya. Di sini ada cup dan ini calon handle-nya. Cuman biasanya ya kalau breakout cup handle itu bentuk-bentukannya nggak kayak gini. Biasanya langsung ngacir kalau nggak volumenya besar. Seperti itu. Tapi tinggal kita lihat aja nanti siapa tahu ditariknya besok nggak nolak juga saya. Seperti itu. Untuk resist kita tarik pakai Fibo karena sudah saya cek tadi cukup respect 1480. Nah, ini ya 2180 ini ada resist Fibo 0,5. Ini juga di respect banget teman-teman, area kuat ya. Sebelumnya di sini dia support, di sini dia support, di sini dia support, di sini juga dia mantul juga, di sini jebol dia jadi resist dan harusnya banyak supply di sini karena banyak yang nyangkut di sini ya. Tuh, ketika dia jebol breakdown di sini pullback, nah di sini udah jadi resist. Besok bakal segera diuji sih 2180 sampai 2240-an itu. Itu area kuat banget kalau menurut saya untuk MTech ya. Kalau berhasil breakout, saya rasa bakal breakout dengan volume yang sangat besar. Next targetnya sini 2390, 2400-an. Kalau berhasil break lagi baru 2580 dan next ada di 2880. Nggak tahu sih, saya lihat di internet atau Telegram share-sharean bentuk-bentuknya baru buyback MTech sama SCMA ini, tapi nggak tahu juga saya. Kalau misalkan ada yang tahu infonya, ini belum valid ya teman-teman ya. Kalau ada yang tahu infonya lebih valid bisa sharing-sharing aja seperti itu. Kalau nggak salah SCMA-nya atau gimana gitu, tinggal cek aja. Untuk TA-nya itu tadi bisa lihat resistnya tadi, dan untuk support berarti sekarang ada di area sini sekitar 2100 itu supportnya dia 2100 sampai 2080 itu supportnya dia seperti itu. Kita lihat dalamnya juga akhir-akhir ini dikumpulin si MTech ini, akumulasinya kelihatan ya. Dan kalau kita lihat hari ini terjadi akumulasi, big akumulasi ini kalau menurut saya cek pakai RTI ya. Cukup menarik MTech, tinggal batasi resiko aja. Kalau masuk masih bagus risk rewardnya, dan jangan lupa stop lossnya. Stop loss mungkin kalau oke di bawah 2000 ya, tapi itu hampir 5%. Jadi kalau mau aman pakai low hari ini bisa juga di bawah 2070. Cuman semakin tinggi stop loss ya semakin banyak noise-nya. Seperti itu. Ini juga belum divalidasi ya. Setelah dia breakout belum ada kenaikan ataupun belum ada validasi 2100 sebagai support. Jadi lebih baik besok dilihat dulu aja. Seperti itu.
Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Losersnya hari ini. Nah, beberapa ini small cap ya. Kita coba cek Crush. Ini kayaknya banyak yang quote di sini ya. Beberapa pada request juga di komen minta bahas Crush. Dan kemarin pun beritanya agak kurang enak untuk si Crush ini. Katanya apalah itulah, tapi di luar dari berita memang dia kurang oke patternnya. Di sini dia breakdown ya. Nah, hari ini Crush turun 3,77% dengan area yang cukup bagus. Dia mantul di sini area support ya untuk si Crush ini. Cuman memang masih belum begitu oke sih. Kalau belum punya barang, saya rasa lirik yang lain dulu. Kecuali nanti kita cek intraday-nya ya. Siapa tahu terjadi sesuatu. Ini kalau misalkan ini bearish flag, targetnya bisa ke sini. 350-an. Itu kalau bearish flag-nya valid ya. Masih lumayan dalam, cuman memang dia udah kena area support kuat. Di sini area supportnya dia, di mana dia konsolidasi area kuat ini. Terus juga dia sudah masuk area oversold. Makanya suatu yang wajar kalau dia naik seperti itu. Kemarin volumenya bagus banget ketika dia naik 1% ini, volumenya besar. Cuman masih terlalu riskan sih kalau ini setupnya nggak ada area kuat. Dan saya rasa masih technical rebound doang kalau menurut saya ya, karena dia masuk area oversold juga. Kalau kita cek intraday-nya dari candle 1 jam, 1 jamnya masih normal, tidak ada divergent. 15 menit ini volumenya cukup menarik sih, volume tarikannya. 15 menit juga sebenarnya masih normal juga, belum ada divergent. Kalau menurut saya ya, kayak gini masih technical rebound. Tuh, lebih baik tunggu melandai dulu aja, satu kali pantulan lagi. Kalau ada divergent, itu bakalan lebih menarik. Cuman untuk sekarang, saya rasa ini masih technical rebound juga. Cuman jelas saya pun bisa salah juga, seperti itu. Untuk support, kita pakai low kemarin tuh 390. Selama dia nggak jebol 390 oke. Cuman biasanya yang bentukan mau reversal itu adalah turun, terus nanti dia mantul sekali, terus habis itu turun sekali lagi. Nah, misalkan turun lagi gini ya, nanti di sini ada divergent ya turunnya. Turunnya lemah, terus tarikannya volumenya besar, terjadi divergent di daily juga, baru akhirnya reversal. Cuman untuk sekarang saya rasa masih technical rebound. Tapi kalau misalkan teman-teman terlanjur beli, selama dia nggak jebol 390 masih oke. Kalau menurut saya Crush. Tapi kalau dia jebol 390, ya dia bakal mencari low baru. Mungkin ke target dari si flagnya tadi itu. Seperti itu. Ini juga bisa aja inverted cup handle ya. Ini cupnya, lalu ini handle-nya, dan ya targetnya sih dalam kalau itu. Yang jelas batasi resiko aja sih. Ini saham masih downtrend untuk saat ini ya. Kalau tren besarnya cenderung ke sideways, tapi kalau tren jangka pendeknya lebih ke downtrend kalau kita lihat di sini. Tuh. Jadi ya batasi resiko aja. Gunakan support tadi. Kalau misalkan besok dia rebound, target mungkin ini worst case scenario nutup gap doang ya kemarin tuh. Nutup gap, bandarnya cari barang. Lebih baik wait and see dulu aja untuk si Crush ini kalau belum punya barang ya. Tapi kalau posisi nyangkut dan udah dalam, ini agak serem juga sih. Kalau nyangkut dan udah dalam, mungkin ya itu kembali ke teman-teman aja sih. Kalau mau di cut loss silakan, di average down pun silakan. Cuman kalau mau average down, lebih baik tunggu area kuat. Tanda-tandanya gimana? Tunggu candle pantulan dulu dan sudah mulai mereda koreksinya seperti itu. Kalau kita mau lihat sudut pandang yang bagus juga ya, itu kemarin turunnya volumenya kecil-kecil kok. Artinya nggak ada transaksi di sini, tapi ditariknya waktu di 8 Desember ini. Masih 50-50 sih, wait and see dulu aja kalau menurut saya. Di dalamnya juga masih distribusi, lebih deres ya. Dan kalau kita cek pakai RTI hari ini pun masih oke, sudah ada akumulasi. Ini small akumulasi, cenderung normal akumulasi. Cuman setupnya memang masih menangkap pisau jatuh, jadi agak riskan. Lebih baik tunggu dia higher low dulu. Siapa tahu dia mau bikin higher low di intraday ya, melandai lalu naik. Nah itu bisa juga. Wait and see dulu aja kalau belum punya barang.
seperti itu. Itu untuk crush. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Kita coba cek BABP. Juga sepertinya banyak yang posisi nyangkut di BABP. Oke, hari ini BABP naik 19,61% dengan volume yang sangat bagus. Reboundnya sudah kelihatan sih BABP ini. Kenapa? Karena dia udah divergen kuat dari sini ya. Ini harga ke bawah terus, sedangkan indikator ke atas terus. Baik MACD maupun RSI-nya ke atas semua. Jadi pantulan kemarin itu memang menarik untuk si BABP, dan ya sudah dikonfirmasi juga dengan dia breakout dari downtrend channelnya ini yang kecil ini. Tuh. Untuk target so far ke sini udah kena juga ya 0,618 ya. Dia juga udah kena high di sini 250 dan ada shadow. Tuh. Kalau menurut saya ini belum ada konfirmasinya karena dia belum higher low higher high ya. Bahkan lebih aman kalau tunggu dia koreksi dulu. Dan kalau memang dia mau kasih reversal, ada sebuah pattern yang potensi bisa dia bikin, yaitu inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu calon bikin shoulder kanan. Apakah bisa hit? Ya bisa juga. Apakah bisa nggak hit? Ya bisa juga. Jadi lebih baik wait and see dulu aja. Seperti itu. Yang jelas kalau teman-teman punya barang posisi cuan, jangan lupa trailing stop karena dia kena resist dan ada reject. Walaupun rejectnya lemah banget ya. Tuh. Tapi kalau teman-teman belum punya barang, akan lebih oke kalau tunggu retrace dulu aja. Karena dia belum ada pullback atau higher low-nya. Seperti itu. Nanti kalau dia ada bikin higher low, terus terlihat pattern reversalnya itu bakal lebih enak sih dilihat ya untuk BABP ini. Saya juga kelewatan lama nggak ngecek BABP, ternyata divergennya udah semakin kuat ini. MACD naik terus dan RSI-nya juga naik terus. Jadi oke lah. Hari ini cukup menarik, volumenya besar. Biasanya ada potensi reversal kalau yang volume besar ini. Tinggal kita lihat nanti dia mau bikin pattern apa dulu atau bikin higher low di mana. Seremnya kan kayak MPPA ya, loncat sekali terus turun-turun sampai sekarang masih turun terus. Tuh, jadi kalau belum punya barang jangan FOMO, kalau udah punya barang jangan lupa cover pakai trailing stop. Untuk resist ini 250 sampai 252 itu resist dia. Kalau bisa break sih ya next di sini berarti 270 272 ini. Kalau untuk support di 230-an ini bisa 228 230 kalau terdekat. Nextnya di sini 218 sampai 210 seperti itu. Dilihat dalamnya kalau kemarin cenderung distribusi, tapi akhir-akhirnya dia ngumpulin barang. Lalu kalau kita cek pakai RTI, hari ini yang tarik BK-nya tarik barangnya hari ini BABP. Cukup menarik, pantau dulu aja kalau belum punya barang. Itu untuk BABP. Lanjut coba kita cek pilih Tebik atau Harum nih. Satu aja ya. Kita coba cek Tebik aja karena saya lebih suka view-nya. Harum juga sebenarnya masih bagus, masih strong uptrend dia. Tapi nggak apa-apa lah, lama kita ngecek Tebik. Harum dah kita cek. Oke, ini dia view saya. Hari ini Tebik naik 3,25% dengan volume yang belum besar dan dia posisi di resist. Tebik ini masih saham uptrend dan dia ada potensi membuat pattern bullish flag. Ya, di sini dia bikin flag dan sudah breakout. Lalu ada potensi membuat yang namanya inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri, di sini head, di sini shoulder kanan dengan neckline pas di 0,618. Itu 3180 sampai 3150 dan hari ini masih closing di 3180. Artinya kalau swing ini belum breakout untuk si Tebik ini. Cuman posisi resist dengan candle hammer kayak gini harusnya sih bagus. Potensi breakoutnya besar untuk besok. Jadi cukup menarik untuk dipantau, apalagi grupnya Pak Sandi, Saratoga Group baru pada moncer semua ya. Kayak Tebik mau ikut-ikutan juga ini, Adaro-nya udah rehat, nah ganti Tebik mungkin. MPMX jalan, SRTG jalan, Tebik jalan, Adaro kemarin udah jalan. Terus apalagi satu lagi saya lupa, Agi juga uget-uget. Uget-uget kalau si Agi. Tuh.
Kalau misalkan bisa dia berhasil break 3180 dengan volume besar, itu bakal menarik banget karena target dia bisa ke 3600-an. Yang jelas resist ini dulu ya. Ini ada resist juga 3340 sampai 3280. Nextnya ada di 3440 seperti itu. Target 3630 di target inverted head and shoulder-nya. Ini ya, ini pindah ke sini. Tuh di 3630. Cukup menarik dari inverted head and shoulder-nya kalau menurut saya. Kalau mau masuk karena posisinya udah kayak gini ya, apalagi dia hammer di resist itu indikasi bagus banget. Walaupun belum breakout, biasanya bisa dikasih break. Kenapa? Karena artinya tidak ada reject dari resistnya. Tuh, tekanan belinya aja masih kuat di resist. Memang belum dikasih jalan, nunggu momentum. Cuman ya udah kuat, semakin kuat tekanan belinya. Tuh, yang jelas tapi ini masih posisi di resist ya. Jadi kalau ada guyuran pun bisa juga. Semua bisa terjadi lah di market itu. Tinggal bagaimana cara kita batasi resiko aja. Kalau mau aman ya, sebenarnya diswingin aja sampai 2900 belinya. Jadi teman-teman bisa, misalkan teman-teman masuk 100 juta ya, besok masuk 20 juta dulu aja. 20 juta pokoknya HK, amanin barang. Mau HK di 3180, 3190, 3200 silakan. Nanti kalau misalkan dia gagal break, turun, nah masukin sisanya sampai 2950. Nanti stop lossnya baru di bawah 2900. Atau kalau enggak ya tunggu dia breakout lalu pullback. Nah, masuk waktu dia pullback. Seperti itu. Atau kalau enggak, kalau misalkan bisa dia break, volumenya bagus, nah itu bisa buat masuk juga. Yang jelas ini posisinya di resist. Jadi kemungkinannya yang terjadi lebih ke buy on breakout. Seperti itu. Kalau buy on weakness artinya akan turun sekali lagi dan biasanya agak dalam karena posisinya mantul dari resist seperti itu. Nih 3180 resist, kalau break bakalan cakep banget kalau menurut saya, bakalan ramai ini kalau break. Tuh support masih di 3070-an. Untuk sekarang agak jauh sih 3070 ini. Seperti itu. Ya atur aja dan batasi resikonya. Bisa confirm reversal ini kalau break. Dilihat dalamnya hari ini siapa yang bermain nih? YUKZ ini cenderung ke normal akumulasi sih. Normal sama big akumulasi untuk hari ini. Yang jelas itu batasi resikonya aja. Seperti itu. Oke, mungkin itu konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.